Pintu kamar anakku berderit pelan saat aku mendorongnya, dan bisikannya masih menggantung di udara. Bu, ada orang di dalam lemari. Aku berhenti melangkah, satu tanganku masih di gagang pintu, napasku tertahan tanpa sadar. Lampu kamar menyala redup, mainan berserakan, semuanya tampak normal, terlalu normal. Anakku berdiri di belakangku, tubuhnya kecil, tapi suaranya tadi terdengar terlalu yakin untuk disebut bercanda. Aku melangkah mendekat ke lemari. Ada keheningan aneh, seperti rumah ini sedang menunggu reaksiku. Tanganku menyentuh pintu kayu itu. Dinjen. Aku berhenti sejenak, mendengarkan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya detak jantungku sendiri yang semakin keras. Dan di detik itu, aku sadar rumah ini tidak pernah benar-benar kosong. Aku membuka pintu lemari perlahan. Tidak ada jeritan. Tidak ada suara keras. Hanya keheningan yang berubah menjadi ketakutan murni. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Saat rumahmu sendiri berhenti terasa aman? Aku menutup pintu lemari itu perlahan, seolah kayunya bisa mendengar ketakutanku. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Pakaian tergantung rapi, kotak mainan tersusun seperti biasa. Tidak ada orang. Tidak ada bayangan. Aku menghembuskan napas yang baru kusadari tertahan sejak anakku berbisik tadi. Kamu mimpi, kataku pelan, lebih untuk diriku sendiri. Anakku mengangguk kecil, tapi matanya tidak lepas dari lemari. Tatapan itu membuatku tidak nyaman, seperti ia melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Malam itu aku berusaha kembali ke rutinitas. Menyusun mainan, mematikan lampu, menyiapkan air minum di samping tempat tidurnya. Rumah ini sunyi dengan cara yang biasa. Tidak ada bunyi aneh. Tidak ada bayangan di sudut mata. Aku menyelimuti anakku dan mencium keningnya. Tidur ya? Kataku. Ya, Bu Helvamanya pelan. Aku menutup pintu kamar anak dan berdiri sebentar di lorong. Cahaya lampu ruang tengah menyebar lembut, menyentuh dinding yang sudah kukenal bertahun-tahun. Rumah ini rumahku. Aku mengulang kalimat itu di kepala, seperti mantra yang mulai kehilangan kekuatannya. Di kamar sendiri, aku berbaring tanpa langsung tidur. Aku mendengarkan suara rumah, detak jam, dengung kulkas, suara jauh kendaraan lewat. Semua normal. Terlalu normal. Aku menertawakan diriku sendiri dalam hati. Kelelahan membuat imajinasi liar. Anak-anak mudah takut. Aku hanya perlu istirahat. Namun pagi datang dengan perasaan yang tidak sepenuhnya hilang. Aku bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan sambil mengawasi pintu kamar anak. Ia keluar dengan langkah kecil, wajahnya tenang tapi ada sesuatu yang tertahan di matanya. Kamu mimpi buruk, tanyaku sambil menuang susu. Ia menggeleng. Aku dengar suara. Suara apa? Ia mengangkat bahu. Kayak baju digeser. Aku tersenyum tipis. Angin. Lemari kamu dekat jendela. Ia tidak membantah, tapi juga tidak tersenyum. Ia makan dengan pelan, seperti orang yang sedang mendengarkan sesuatu dari jauh. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku mencuci pakaian, menyapu lantai, menjemur di halaman belakang. Matahari cukup terik. Tetangga lewat dan menyapa. Dunia luar tidak tahu apa-apa tentang bisikan semalam, dan aku berusaha ikut tidak tahu. Siang, saat aku kembali ke kamar anak untuk merapikan tempat tidur, aku merasa pintu kamar itu lebih berat saat didorong. Hanya sedikit. Mungkin engselnya. Aku mendorong lebih kuat, pintu terbuka, dan aku segera melupakan sensasi itu. Aku menarik sprei, merapikan bantal. Lemari berdiri di sudut, pintunya tertutup rapat. Aku menatapnya lebih lama dari perlu, lalu menggelengkan kepala. Jangan mulai. Sore, anakku duduk di lantai ruang tamu, menyusun balok kayu. Biasanya ia bersuara, membuat cerita sendiri. Hari itu ia diam. Aku duduk di sofa, mengamati. Setiap beberapa menit, matanya melirik ke arah lorong kamar. Kamu kenapa? Tanyaku. Ia menjawab tanpa menoleh, aku nggak mau ke kamar dulu. Kenapa? Ia berhenti menyusun balok. Di sana sempit. Aku menghela napas. Lemari kamu? Ia mengangguk. Aku merasakan dorongan untuk tertawa ringan, menepis ketegangan.
Lemari itu cuma kayu, nak. Ia menatapku, dan untuk sesaat, aku merasa seperti orang asing di matanya. Tapi kemarin dia di situ. Kemarin gak ada siapa-siapa, kataku cepat. Ia menunduk. Aku menyesal nada suaraku. Aku mendekat dan berlutut. Maaf, kamu aman. Ibu cek lagi nanti. Aku mengajaknya bermain di ruang tamu sampai senja. Saat malam datang, aku sengaja membiarkan pintu kamar anak terbuka. Lampu lorong menyala. Aku ingin rumah ini terasa luas, tidak menyimpan sudut gelap. Malam itu aku tidur lebih cepat, atau setidaknya mencoba. Aku terbangun beberapa kali tanpa sebab yang jelas. Setiap kali terbangun, aku mendengarkan. Tidak ada suara langkah. Tidak ada pintu berderit. Aku menenangkan diri dengan menghitung napas. Hari berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Sendok yang tidak berada di tempat biasanya. Rak sepatu yang tampak lebih rapi, seolah ada tangan lain yang merapikannya. Aku mencoba mengingat apakah aku yang melakukannya. Mungkin. Aku sering lupa. Di kamar mandi, aku menemukan handuk anakku tergantung lebih rendah dari biasanya. Aku mengangkatnya, merapikan, lalu berhenti. Aku selalu menggantung handuk itu tinggi agar tidak menyentuh lantai. Aku mengangkat bahu. Mungkin anakku yang menurunkannya sendiri. Aku menolak memberi makna pada hal-hal kecil. Memberi makna berarti membuka pintu pada ketakutan yang belum tentu ada. Aku sibuk dengan pekerjaan rumah, dengan pesan masuk dari ponsel, dengan daftar belanja. Aku mengisi hari dengan suara. Anakku tetap berubah. Ia tidak lagi berlari ke kamar saat bermain petak umpet. Ia memilih bersembunyi di balik sofa. Saat mandi, ia meminta pintu kamar mandi tidak ditutup rapat. Saat tidur, ia meminta lampu kecil tetap menyala. Ibu di sini, kataku berulang kali. Ia mengangguk, tapi tangannya mencengkeram bajuku lebih kuat dari biasanya. Suatu sore, saat hujan turun tipis, aku mendengar suara dari kamar anak. Seperti gesekan pelan. Aku berdiri di dapur, memegang piring, dan suara itu berhenti. Aku menunggu beberapa detik, lalu berjalan ke kamar. Anakku duduk di ranjang, memeluk lutut. Lemari tertutup. Tidak ada apa-apa. Ada apa? Tanyaku. Ia menggeleng. Tadi ada suara. Suara apa? Kayak orang berdiri lama. Aku menelan ludah. Kamu dengar dari mana? Dari lemari. Aku tersenyum tipis. Mungkin baju jatuh. Ia menggeleng, pelan tapi pasti. Begonia diameter. Aku tidak membuka lemari kali ini. Aku duduk di sampingnya sampai hujan reda. Aku menyadari aku menghindari lemari itu, dan kesadaran itu membuat dadaku mengencang. Malam datang lebih cepat. Aku menutup semua jendela, mengunci pintu, kebiasaan yang tiba-tiba terasa seperti persiapan. Aku memeriksa lemari di kamar anak sekali lagi sebelum tidur. Aku menyentuh pintunya. Kayunya dingin. Aman, kataku. Anakku tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu lemari sampai matanya terpejam. Aku duduk di ruang tengah setelah ia tertidur, menatap rumah yang kini terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang jelas berubah, tapi karena caraku melihatnya berubah. Sudut-sudut yang dulu netral kini seperti menyimpan rahasia. Aku menyalakan televisi tanpa suara, hanya untuk mengusir sunyi. Saat aku bangun tengah malam untuk minum, aku melewati lorong dan berhenti. Pintu kamar anak terbuka sedikit. Padahal aku yakin menutupnya. Aku berdiri, menahan napas, lalu mendorongnya perlahan. Anakku tidur. Lemari tertutup. Lampu kecil menyala. Aku menutup pintu kamar anak kembali, kali ini memastikan benar-benar tertutup. Tanganku gemetar kecil. Pagi berikutnya, aku menemukan anakku duduk di lantai kamarnya, memandangi lantai. Ada apa? Tanyaku. Ia menunjuk ke bawah. Itu. Aku mendekat. Di lantai kayu, dekat lemari, ada bekas kecil. Seperti jejak samar, bukan sepatu, bukan telapak kaki utuh. Hanya garis-garis halus, seolah sesuatu diseret pelan. Aku berlutut, menyentuhnya. Tidak terasa apa-apa. Aku mencoba menggosok dengan jari. Tidak hilang.
Aku mengusap lagi, lebih keras. Garis itu tetap ada, tipis tapi nyata. Ini apa, Bu? Tanya aku. Aku membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Aku ingin mengatakan debu, bekas mainan, apa saja yang masuk akal. Tapi garis itu terlalu teratur, terlalu dekat dengan lemari. Aku berdiri perlahan, merasakan ruangan menyempit. Aku menatap lemari itu, lalu menatap anakku. Untuk pertama kalinya, aku tidak punya jawaban cepat. Kita bersihin nanti, kataku akhirnya, suaraku lebih pelan dari biasanya. Aku membawa anakku keluar kamar, menutup pintu di belakang kami. Di lorong, aku berhenti, menoleh sekali lagi ke arah pintu kamar yang tertutup. Keraguan yang selama ini kutahan akhirnya bergerak, pelan tapi pasti, mengalahkan penyangkalan. Aku membersihkan garis-garis itu dengan kain basah sampai tanganku pegal, tapi bekasnya tidak hilang sepenuhnya. Ia memudar, seperti luka yang dipaksa ditutup, namun masih terlihat kalau cahaya datang dari sudut yang tepat. Aku duduk di lantai kamar anak, memandangi titik itu lama, sementara anakku berdiri di ambang pintu, tidak mau masuk terlalu jauh. Udah hilang? Ia bertanya pelan. Hampir, jawabku. Ia mengangguk, tapi tidak mendekat. Ia seperti menunggu aku selesai melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mengelap lantai. Aku menutup kain, memasukkannya ke ember, lalu berdiri. Aku mencoba tersenyum. Aku mencoba menampilkan wajah orang dewasa yang punya kontrol. Di dalam, ada sesuatu yang pelan-pelan bergerak, bukan panik, tapi rasa curiga yang mulai menemukan bentuk. Aku membawa anakku ke ruang tamu dan menyalakan kartun, berharap suara ceria bisa menambal ketegangan. Ia duduk, menatap layar tanpa tertawa. Matanya sesekali melirik ke arah lorong. Seperti ada magnet di sana, menarik perhatiannya berulang kali. Ada yang bikin kamu takut? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Anak-anak sering menjawab setelah memastikan orang dewasa siap mendengar. Ia menelan ludah kecil, lalu berkata, dia suka diam. Siapa? Suaraku tetap lembut. Yang di lemari, katanya. Aku menahan napas. Aku tidak ingin reaksi wajahku mengkhianati pikiranku. Jianggang. Berdiri, jawabnya. Kamu lihat? Ia mengangguk pelan. Kadang. Kadang kapan? Anakku memejamkan mata sebentar, seperti mengingat sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Kalau rumah sepi. Aku melihat sekeliling ruang tamu. Tidak ada yang aneh. Kursi. Meja. Rak. Barang-barang yang kami gunakan setiap hari. Aku ingin berkata bahwa rumah ini tidak punya tempat untuk orang asing. Tapi bekas di lantai itu, meski kecil, menghalangi mulutku. Aku mencoba jalur logika. Mungkin kamu mimpi. Kadang mimpi terasa nyata. Anakku menatapku dengan ekspresi yang tidak marah, tapi kecewa. Ekspresi itu lebih berat daripada tangis. Aku nggak tidur waktu itu. Aku merasakan tenggorokan kering. Aku berdiri, berjalan ke dapur, pura-pura mengambil air. Aku butuh alasan untuk memindahkan tubuhku. Waspada itu melelahkan kalau harus duduk diam. Di dapur, aku menatap pantulan wajahku di kaca microwave. Mata sedikit lebih besar, alis lebih tegang. Aku tampak seperti orang yang belum tidur cukup. Aku memang belum tidur cukup. Aku berusaha mengingat kapan terakhir kali aku bisa tidur tanpa terbangun karena sunyi. Aku kembali ke ruang tamu. Anakku masih duduk di posisi yang sama, tapi kartun sudah berganti episode. Ia tidak mengikuti. Ia mendengarkan, bukan menonton. Kamu pernah dengar suara dari lemari? Tanyaku. Ia mengangguk. Kayak pintunya napas. Aku terdiam. Pintunya napas? Ia menggerakkan bahu. Kayak ada orang di dalam. Kata-kata itu sederhana, tapi caranya mengucap membuatku merinding. Anak-anak tidak membuat kalimat puitis. Kalau ia bilang pintu napas, berarti ia mendengar sesuatu yang ritmenya seperti hidup. Sore itu aku menolak masuk kamar anak sendirian. Aku menunggu sampai suamiku pulang. Ketika ia masuk rumah, wajahnya lelah, aku menyambutnya dengan pelukan yang terlalu lama. Kamu kenapa? Ia bertanya. Aku menahan diri. Aku tahu kalau aku langsung menyebut orang di lemari,
Ia mungkin akan tertawa atau menganggap ini ketakutan anak biasa. Aku butuh membuatnya ikut melihat tanpa merasa diserang. Ada bekas di lantai kamar anak, kataku. Suamiku menatapku, lalu meletakkan tasnya. Bekas apa? Aku mengajaknya ke kamar anak. Aku menyalakan lampu terang, menunjukkan titik yang tadi kubersihkan. Bekasnya masih ada, samar, seperti garis-garis tipis yang menolak hilang. Suamiku berlutut, menyintanya. Ini mungkin bekas mainan diseret. Anak kita jarang main di dekat lemari, jawabku. Ia mengangkat bahu. Bisa aja. Aku menatapnya. Dia bilang ada orang di lemari. Suamiku tertawa pendek. Refleks. Jampun. Aku tidak tertawa. Aku menatapnya sampai tawanya mati sendiri. Suamiku menilan luda. Dia cuma takut gelap. Dia bilang dia nggak tidur, kataku. Suamiku berdiri, menggila napas. Ya mungkin dia halu karena kebanyakan nonton. Aku memejamkan mata sebentar. Aku tahu pola ini. Penyangkalan yang rapi, yang terasa nyaman karena tidak memaksa kita bergerak. Kamu bisa cek lemari sekarang? Tanyaku, suaraku datar. Suamiku membuka pintu lemari kamar anak, memeriksa cepat. Pakaian kecil, jaket, beberapa kotak. Tidak ada apa-apa. Ia menutupnya lagi dengan sedikit keras, seolah ingin menutup pembicaraan. Lihat, kosong, katanya. Aku mengangguk. Ayah, kosong. Tapi kosong tidak berarti aman. Malam itu, setelah anak tidur, aku duduk di meja makan dengan buku kecil dan pulpen. Aku menulis tanggal, jam, kejadian, bekas garis di lantai. Kalimat anak, dia suka diam. Pintu napas. Aku merasa seperti orang yang sedang memeriksa kewarasannya sendiri. Suamiku duduk di seberang, membuka ponsel. Kamu ngapain? Kadet, jawabku. Buat apa? Biar aku tahu aku nggak mengada-ada, kataku pelan. Suamiku berani scrolling. Ia menatapku. Ada sesuatu di wajahnya, sedikit bersalah. Kamu terlalu tegang. Aku tidak membalas. Aku hanya menulis. Karena aku tahu, ketika orang tidak percaya, catatan menjadi bentuk perlindungan. Malam makin larut. Aku mematikan lampu satu persatu, menyisakan lampu kecil di lorong. Aku mengecek kunci pintu depan. Mengunci. Menarik gagang. Mengunci lagi. Suamiku mengamati tapi tidak berkomentar. Di kamar anak, aku duduk di tepi ranjangnya. Ia menatap langit-langit, matanya terbuka. Kamu belum ngantuk, tanyaku. Ia menggeleng. Aku takut. Apa yang bikin kamu takut? Ia menatap pintu lemari. Kalau dia keluar? Aku menahan napas. Dia pernah keluar? Anakku ragu, lalu mengangguk kecil. Pernah. Panggang kedenjen. Kapan? Waktu ibu di dapur, katanya. Aku memaksa diriku untuk tetap tenang. Kamu lihat jelas? Ia mengangguk. Aku lihat kaki. Kaki siapa? Ia berpikir. Besar. Aku menelan ludah. Sepatunya gimana? Anakku mengerutkan kening, mencoba mengingat detail. Hitam. Aku merasakan dada sesak. Anak-anak bisa berbohong, bisa salah, tapi jarang bisa konsisten dengan detail seperti itu kalau benar-benar mengarang. Mereka biasanya berubah-ubah, mempercantik, menambah monster. Ini tidak. Ini datar. Ini sederhana. Dan justru itu yang membuatnya mengerikan. Kamu bilang ke ibu waktu itu? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku takut ibu marah. Aku merasakan sesuatu retak. Bukan hanya rasa aman, tapi rasa bahwa aku bisa melindunginya dari ketakutan sederhana. Anakku takut bukan hanya pada orang di lemari, tapi juga pada reaksiku. Itu menyakitkan. Ibu nggak marah, kataku cepat. Ibu cuma kaget. Ia menatapku pelan. Ibu selalu bilang nggak apa-apa. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti cermin. Aku memang sering mengatakan, nggak apa-apa, karena aku ingin dunia kembali stabil. Tapi mungkin anakku mendengar itu sebagai penolakan. Aku mengusap rambutnya. Kalau kamu takut,
bilang. Ibu dengerin. Ia mengangguk, lalu memejamkan mata. Aku tetap duduk sampai napasnya teratur. Aku menatap lemari itu. Di cahaya lampu kecil, pintu lemari tampak biasa. Kayu, gagang, garis tipis. Tapi mataku mulai melihatnya bukan sebagai furnitur. Lebih seperti mulut yang tertutup rapat. Aku kembali ke kamar, tapi tidak bisa tidur. Aku berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan. Setiap bunyi kecil terasa besar. Kipas angin bergeser sedikit, suaranya seperti kain diseret. Pipa air mengeluarkan bunyi, tok. Aku membayangkan langkah. Aku memegang ponsel, menatap jam, pukul 12.17. 12:41:105. Setiap menit lewat seperti aku sedang berjaga di pos ronda sendirian. Sekitar pukul 1.30, aku mendengar bunyi halus dari lorong. Bukan langkah jelas. Lebih seperti gesekan kain. Aku duduk perlahan, menahan napas. Suamiku tetap tidur. Aku menunggu. Bunyi itu berhenti. Aku berdiri, keluar kamar pelan. Lorong gelap, hanya lampu kecil yang memantul di lantai. Aku melangkah ke kamar anak, menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada suara. Aku memegang gagang pintu, mendorong sedikit. Pintu bergerak tanpa bunyi. Di dalam, anakku tidur. Selimutnya naik turun pelan. Lemari tertutup. Lampu kecil menyala. Aku berdiri di tengah kamar, menatap pintu lemari. Dada terasa sempit. Aku ingin membukanya, memeriksa, memastikan sekali lagi. Tapi ada rasa takut aneh. Takut bahwa membukanya akan mengubah sesuatu. Seolah tindakan membuka adalah undangan. Aku tidak membuka. Aku mundur, menutup pintu kamar anak kembali. Aku kembali ke kamar, berbaring, memaksa tubuhku untuk diam. Pagi datang seperti paksaan. Aku membuat sarapan dengan tangan sedikit gemetar. Suamiku bangun, menyapa, lalu berangkat kerja. Ia mencium kening anakku dan berkata, "Jangan takut ya." Anakku mengangguk tanpa senyum. Saat rumah kembali sepi, aku merasa seolah dinding-dinding mendekat. Aku membuka semua jendela agar cahaya masuk banyak. Aku menyalakan musik pelan, hanya supaya ada suara. Aku menghabiskan siang dengan membersihkan. Terlalu bersih. Menjla permukaan, menyapa sadat, merapikan lemari dapur. Aku berusaha mengendalikan sesuatu. Karena ada hal lain yang tidak bisa kukendalikan. Sore, anakku pulang dari sekolah dan langsung melepas sepatu dengan cepat, lalu berdiri di ruang tamu. Kamu kapik? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku nggak mau ke kamar. Aku menelan ludah. Kenapa sekarang? Ia menatap lorong. Dia nunggu. Aku merasakan bulu kuduk naik. Kamu lihat? Ia menggeleng. Aku rasa. Aku duduk di lantai, sejajar dengannya. Razanya Jamana? Ia menempelkan tangan kecilnya ke dada. Kayak Dinjan. Aku menarik napas. Anak-anak sering menggambarkan ketakutan seperti itu. Tapi setelah bekas di lantai, setelah detail sepatu hitam, aku tidak bisa lagi menepis semuanya sebagai imajinasi. Aku mengambil buku catatanku lagi. Aku menulis, hari ke? Anak menolak masuk kamar. Bilang dia nunggu. Rasa dingin. Aku menulis dengan tangan yang mencoba stabil. Malam itu, aku memasang kebiasaan baru. Aku menaruh sedikit pita kecil di gagang lemari kamar anak. Pita tipis, diikat sederhana. Kalau pintu lemari terbuka, pita itu akan berubah posisi. Trik sederhana. Bukti sederhana. Aku menatap pita itu lama sebelum menutup pintu kamar anak. Anaka memperhatikan. Itu buat apa? Ia bertanya. Fire lemari rapi, jawabku. Ia mengangguk, menerima alasan yang tidak sepenuhnya ia percaya. Di ranjangnya, sebelum tidur, ia menatapku dan bertanya pelan, "Ibu percaya aku?" Aku merasakan tenggorokan panas. Ayah. Kalau aku bilang dia ada, katanya, "Ibu jangan ketawa." Aku menggeleng. "Ibu nggak ketawa?" Ia memejamkan mata. Aku menutup pintu kamar anak, lalu berdiri di lorong, menatap pintu itu lama. Aku merasa seperti penjaga di perbatasan, tapi aku tidak tahu perbatasan apa yang sedang kujaga. Sekitar tengah malam,
Aku terbangun karena suara halus. Seperti kayu bergesek pelan. Aku duduk, mendengarkan. Suamiku tidur. Aku menoleh ke jam, pukul 2.14. Suara itu datang lagi, lebih jelas. Dari arah lorong. Aku berdiri, melangkah pelan ke pintu kamar. Aku buka sedikit. Lorong gelap. Lampu kecil menyala. Suara itu berhenti lagi. Aku berjalan menuju kamar anak. Setiap langkah terasa terlalu keras, meski aku menginjak pelan. Aku berdiri di depan pintu kamar anak, menempelkan telinga. Ada suara, seperti napas tertahan. Aku memegang gagang pintu, mendorong perlahan. Di dalam, anakku tidur miring. Lemari tertutup. Pita masih di gagangnya. Aku menatap pita itu. Tidak berubah. Aku menghembuskan napas pelan, merasa bodoh. Mungkin aku yang terlalu tegang. Mungkin suara itu dari pipa air. Mungkin dari rumah tetangga. Aku hendak menutup pintu kamar anak ketika suara kecil terdengar dari ranjang. Bu, anakku berbisik. Aku membeku. Ayah? Matanya terbuka sedikit, gelapnya membuatnya tampak lebih dewasa. Sekarang, aku menelan ludah. Sekarang apa? Ia menatap lemari, tidak menatapku. Dia muncul jam segini. Aku memandang jam di dinding kamar anak. Jarumnya bergerak pelan. 2:15. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya berdiri di ambang pintu, merasakan bagaimana satu angka sederhana tiba-tiba menjadi ancaman. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan kami punya waktu. Aku berdiri kaku di ambang pintu kamar anak, sementara jarum jam terus bergerak tanpa peduli pada napasku yang tertahan. 2.15. Angka itu menempel di kepalaku seperti cap. Anakku menatap lemari, matanya setengah terbuka, suaranya sudah tenggelam kembali ke tidur setelah bisikan tadi. Seolah ia hanya perlu memastikan aku tahu waktunya. Aku menutup pintu kamar pelan, lalu bersandar di dinding lorong. Kakiku Teresa 5. Aku menekan telapak tangan ke dada, mencoba meredakan jantung yang berdetak terlalu cepat. Aku ingin percaya ini kebetulan. Aku ingin percaya anak-anak bisa membentuk ketakutan dari pola, dari jam yang kebetulan sering terbangun. Tapi pikiranku tidak mau diam. Aku kembali ke kamar, membangunkan suamiku dengan sentuhan ringan. Ia membuka mata setengah, masih terikat mimpi. Ada apa? Tanyanya. Jam 2? Jawabku pendek. Ia mengerutkan kening. Jam 2 kenapa? Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Bagaimana menjelaskan bahwa anak kami tahu waktu tanpa melihat jam? Bagaimana menjelaskan nada suara yang tidak seperti mimpi? Aku memilih jalan paling aman. Ada suara lagi, kataku. Suamiku menghela napas, duduk. Dari mana? Kamar anak. Ia mengusap wajah, lalu berdiri. Aku cek. Kami berjalan bersama ke lorong. Lampu kecil menyala, bayangan kami memanjang di lantai. Suamiku membuka pintu kamar anak, menyalakan lampu terang. Anakku tertidur. Lemari tertutup. Pita masih di gagangnya. Lihat, kata suamiku, nadanya ingin selesai. Nggak ada apa-apa. Aku mengangguk, tapi mataku tidak lepas dari pita itu. Ia masih di posisi semula. Bukti kecil yang seharusnya menenangkan. Tapi justru membuatku lebih gelisah. Kalau pita itu tidak berubah, lalu suara itu dari mana? Kami kembali ke kamar. Suamiku berbaring lagi, menarik selimut. Aku tetap duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Aku merasa bodoh dan bersalah sekaligus. Bodoh karena membiarkan ketakutan ini tumbuh. Bersalah karena mungkin selama ini aku tidak cukup mendengar. Pagi datang tanpa transisi lembut. Aku bangun dengan kepala berat. Anakku terlihat pucat saat sarapan, mengaduk nasi tanpa nafsu. Ia menatap jam di dinding beberapa kali. Kamu ngapain lihat jam? Tanyaku. Ia mengangkat bahu. Biar tahu. Tahu apa? Kapan dia datang? Aku memejamkan mata sebentar. Suamiku menatapku, lalu anak kami. Ia tersenyum dipaksakan. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Anakku mengangguk, tapi sendoknya berhenti di udara. Aku tahu senyum suamiku tidak meyakinkan siapapun.
Hari itu aku memutuskan untuk tidak keluar rumah. Aku ingin memastikan. Aku ingin melihat sendiri apakah ada sesuatu yang luput dari mataku. Aku mengunci pintu, menutup jendela, lalu membuka lagi tirai agar cahaya masuk banyak. Aku menempatkan kursi kecil di lorong, bukan untuk duduk, tapi untuk menandai ruang. Hal-hal kecil yang mungkin bergeser. Aku membersihkan rumah dengan teliti, bukan karena kotor, tapi karena aku ingin tahu apa yang berubah setelahnya. Aku menyusun sepatu berderet lurus, memotret dengan ponsel. Aku merapikan bantal sofa dengan sudut yang rapi, memotret. Aku memotret gagang lemari kamar anak, pita kecilnya, lantai di depannya. Aku merasa seperti orang gila, tapi aku butuh ini. Aku butuh pegangan. Anakku duduk di ruang tamu, menggambar. Ia menggambar rumah. Pintu besar. Jendela kecil. Di sudut, ia menggambar lemari tinggi, dengan garis gelap di dalamnya. Itu apa? Tanyaku. Ia tidak menoleh. Orangnya. Aku duduk di sampingnya. Orangnya lagi ngapain? Diam, katanya. Aku menelan ludah. Makanya Callahan? Ia menggeleng. Jelap. Aku menatap gambar itu lama. Tidak ada monster. Tidak ada gigi tajam. Tidak ada mata besar. Hanya siluet. Terlalu realistis untuk gambar anak kecil yang biasanya penuh imajinasi. Siang berlalu dengan lambat. Tidak ada suara aneh. Tidak ada pintu bergerak. Aku mulai bertanya-tanya apakah semua ini hanya akumulasi ketegangan. Aku hampir merasa lega. Hampir. Sore, saat aku mengambil cucian dari halaman belakang, aku mendengar bunyi dari dalam rumah. Seperti pintu lemari dibuka sedikit, lalu ditutup kembali. Bunyi kayu yang aku kenal. Aku berdiri mematung di luar, jemari masih memegang pakaian basah. Angin sepa membawa bau tanah basah. Dunia luar tetap normal, sementara dadaku terasa sesak. Aku melangkah masuk perlahan. Rumah sunyi. Terlalu sunyi. Aku berdiri di ruang tamu, mendengarkan. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara napas. Aku berjalan ke kamar anak. Pintu tertutup. Aku memegang gagangnya. Dinjen. Aku membuka perlahan. Lampu mati. Lemari tertutup. Pita masih di sana. Aku menyalakan lampu. Aku menatap lantai. Garis-garis tipis itu masih samar terlihat, meski sudah kubersihkan. Aku berlutut, menyentuhnya lagi. Di ujung garis itu, dekat kaki lemari, ada sesuatu yang baru. Bukan garis. Sebuah goresan kecil di kayu, seperti bekas benda keras yang terseret. Aku berdiri cepat, jantung berdegup. Aku membuka lemari kamar anak dengan satu gerakan. Pakaian bergoyang pelan, seperti baru saja disentuh. Aku memeriksa satu persatu, menggeser jaket kecil, kotak mainan. Tidak ada orang. Tidak ada ruang kosong besar. Aku menutup lemari, napasku cepat. Aku memeriksa kamar mandi. Dapper. Kamar kami. Semua tampak normal. Tapi perasaan diawasi semakin kuat, seperti ada mata yang mengikuti dari balik dinding. Aku memanggil anakku. Ia datang pelan, berdiri di ambang pintu kamar. Jihad, Taniana. Aku ingin berbohong. Aku ingin mengatakan tidak. Tapi kata-kata itu tersangkut. Ada bekas, kataku akhirnya. Anakku mengangguk, seolah itu jawaban yang ia harapkan. Aku bilang, aku merasa tenggelam. Rasa bersalah menghantam. Selama ini aku berusaha menenangkan diri sendiri dengan menenangkan anak, tapi mungkin aku hanya menenangkan diriku sendiri. Mungkin aku menolak mendengar karena aku takut pada implikasinya. Malam datang dengan berat. Aku memasak tanpa fokus, membiarkan nasi sedikit gosong. Suamiku pulang dan langsung mencium ada yang berbeda dari wajahku. Kamu kenapa? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku menunjukkan foto-foto di ponsel, sepatu yang tadinya rapi, kini satu pasang sedikit bergeser. Bantal sofa yang sudutnya tidak sama. Goresan di lantai kamar anak. Swamiku terdiam. Lama. Kamu yakin ini bukan kita sendiri? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku foto sebelum. Ia menelan ludah. Mungkin, angin? Aku menatapnya.
Angin gak pakai sepatu. Kalimat itu menggantung di antara kami. Swamika mengasap rambutnya. Mondar-mandir sebentar. Aku melihat keraguan di wajahnya mulai retak. Anak bilang jam 2, kataku. Setiap malam. Swamika berhenti. Setiap 2 malam terakhir. Ia menghela napas panjang. Oak. Kata itu kecil, tapi artinya besar. Oke berarti ia berhenti menertawakan. Oke berarti ia mulai melihat. Kami sepakat untuk tidak tidur cepat. Kami duduk di ruang tamu, lampu menyala semua. Anakku tertidur di sofa di antara kami, kepalanya bersandar di pahaku. Jam dinding berdetak keras. Setiap menit terasa berat. Pukul 1.30, tidak ada apa-apa. 1:45, Suini. Pukul 2, aku menahan napas. 2:10. Aku mendengar bunyi halus dari arah lorong. Seperti kain bergeset. Suamiku menoleh cepat. Matanya membesar sedikit. Ia juga mendengar. Kami diam. Bunyi itu datang lagi. Lebih jelas. Dari kamar anak. Aku bangkit perlahan, mengangkat anakku agar tidak terbangun. Suamiku berdiri di sampingku. Kami berjalan ke lorong bersama, langkah pelan. Di depan kamar anak, bunyi itu berhenti. Suamiku memberi isyarat agar aku menunggu. Ia membuka pintu kamar anak dengan cepat, menyalakan lampu. Kosong. Lemari tertutup. Pita masih digagang. Aku hampir tertawa karena lega yang datang terlalu cepat. Tapi tawa itu mati ketika aku melihat sesuatu di lantai, tepat di depan lemari. Bukan garis tipis. Sebuah benda kecil, gelap. Aku berlutut, mengambilnya dengan 2 jari. Sebuah peniti hitam. Bukan milik kami. Aku tahu isi lemari kami. Tidak ada peniti seperti ini. Aku menatap suamiku. Wajahnya pucat. Ia menatap benda itu lama, lalu menatap lemari. Ini bukan mainan, katanya. Aku menggeleng. Bukan. Kami berdiri di kamar anak dengan lampu terang, tapi rasa aman sudah runtuh sepenuhnya. Peniti kecil itu terasa berat di tanganku, bukan karena beratnya, tapi karena maknanya. Ada orang lain. Bukan bayangan. Bukan imajinasi anak. Bukan ketakutanku sendiri. Seseorang telah masuk ke rumah kami. Aku memeluk anakku lebih erat, merasakan napas kecilnya di leherku. Di dalam diriku, sesuatu berubah. Ketakutan yang sebelumnya kabur kini punya bentuk. Dan bersama bentuk itu, muncul dorongan yang sama kuatnya. Naluri bertahan hidup mulai mengambil alih. Aku tidak tidur malam itu. Bahkan setelah peniti hitam itu kami masukkan ke dalam plastik kecil dan kami letakkan di laci terkunci, mataku menolak terpejam. Rasa takut yang sebelumnya meledak kini mengeras, berubah menjadi kewaspadaan yang dingin. Aku duduk di tepi ranjang anakku, menunggu napasnya stabil, menunggu dunia kembali ke ritme yang bisa kupahami. Setiap detik terasa seperti keputusan. Pagi datang tanpa cahaya hangat. Aku membuat sarapan dengan gerakan terukur, menghindari bunyi berlebihan. Aku memikirkan langkah-langkah kecil, bukan jawaban besar. Jawaban besar menakutkan, langkah kecil bisa dikendalikan. Aku menyiapkan bekal anakku, mengikat sepatunya, memastikan tasnya rapi. Aku mencium keningnya lebih lama dari biasanya. Ibu jemput lebih cepat, kataku. Ia mengangguk, memelukku sebentar. Pelukannya ringan, tapi menahan. Aku merasakan tanggung jawab itu menempel di tulang. Setelah anak berangkat, rumah menjadi medan observasi. Aku membuka tirai secukupnya, bukan untuk terang, tapi untuk pantulan. Aku memindahkan kursi lorong setengah senti, tanda kecil yang tak akan diperhatikan orang lain. Aku menaruh selembar kertas tipis di balik pintu lemari kamar anak, hampir tak terlihat, tapi akan terlipat jika pintu bergerak. Aku mengikat benang halus di bagian dalam gagang lemari, benang yang akan putus jika ditarik dari dalam. Semua sederhana. Semua sunyi. Aku menulis di buku catatan, bukan lagi sekadar kejadian, tapi rencana. Jam, posisi, perubahan. Aku tidak lagi bertanya apakah ini nyata, aku bertanya bagaimana cara memastikan tanpa membahayakan anakku. Setiap ruangan kuperiksa dengan mata baru. Dapur bukan sekadar dapur, itu jalur. Kamar mandi bukan sekadar kamar mandi,
itu titik buntu. Lorong menjadi koridor yang harus terang. Suamiku pulang siang itu, wajahnya tegang tapi terkendali. Kami berbicara sedikit. Kata-kata bisa bocor. Tindakan lebih aman. Ia memahami itu tanpa perlu penjelasan panjang. Kami sepakat pada satu hal, anak tidak boleh tahu apa yang kami curigai. Ia hanya perlu tahu bahwa ia aman. Sore, aku menjemput anak lebih cepat. Ia tampak lega melihatku. Di perjalanan pulang, ia bercerita tentang gambar yang ia buat, tentang temannya. Aku mendengarkan, tapi mataku memindai kaca spion, memeriksa bayangan yang sama berulang kali. Tidak ada yang mengikuti. Tapi ketiadaan juga bisa menjadi penyamaran. Di rumah, aku mengajak anak bermain di ruang tamu, menjauh dari kamar. Aku mengatur permainan yang berisik, bukan untuk senang-senang, tapi untuk menutupi suara kecil yang mungkin muncul. Aku menyalakan kipas angin, radio pelan. Aku menciptakan kebisingan yang terkontrol. Malam, aku mengubah kebiasaan. Lampu tidak semuanya mati. Pintu kamar anak tidak tertutup rapat, tapi juga tidak terbuka lebar. Aku menempatkan lonceng kecil di balik pintu kamar, benda sederhana yang akan berbunyi jika pintu bergerak. Aku menaruh ponsel dengan kamera aktif menghadap lorong, bukan untuk merekam, tapi untuk memberiku rasa kendali. Jam mendekati 2. Aku duduk di lantai lorong, punggung menempel dinding, napas terukur. Suamiku berjaga di ruang tamu. Kami tidak saling bicara. Keheningan menjadi bahasa. Pukul 25, tidak ada apa-apa. Pukul 2.12, angin dari jendela menggerakkan tirai. Aku menahan napas, lalu melepaskannya perlahan. Pukul 2.15, aku menatap jam. Angka itu kembali. Aku menunggu. Tidak ada suara. Aku tidak tahu apakah harus lega atau curiga. Ketika jam lewat pukul 2.30 tanpa apa-apa, rasa tegang bergeser menjadi pertanyaan. Apakah pelaku menyadari perubahan? Apakah ia memuji kami seperti kami mengujinya? Pagi berikutnya, aku memeriksa tanda-tanda. Kursi lorong bergeser 1 senti. Kertas tipis di balik pintu lemari terlipat. Benang di gagang lemari tidak putus, tapi bergeser. Lonceng tidak berbunyi semalam. Perubahan kecil. Terlalu kecil untuk kebetulan. Aku menatapnya lama, lalu menulis. Tangenko stable. Ketakutan tidak lagi berteriak, ia berbisik tepat. Aku mulai berpikir tentang akses. Bagaimana seseorang bisa masuk tanpa jejak besar? Tidak ada kunci rusak. Tidak ada jendela pecah. Aku memeriksa kunci pintu depan, belakang. Semuanya utuh. Aku memeriksa ventilasi. Terlalu sempit. Aku memeriksa plafon. Tidak ada bekas. Akses berarti pengetahuan. Pengetahuan berarti kedekatan. Aku menolak melompat pada kesimpulan. Aku menunggu. Siang itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kata, hati-hati. Aku membaca berulang kali. Tidak ada ancaman. Tidak ada penjelasan. Aku membalas 1 kali, singkat. Tidak ada balasan. Aku menyimpan ponsel, memutuskan tidak mengejar. Mengejar bisa membuka diriku. Sore, saat anak mandi, aku berdiri di dekat pintu, mendengarkan air mengalir. Aku memikirkan orang-orang yang tahu jadwal kami. Tetangga. Kerabat. Teman lama. Orang yang pernah menginap. Orang yang pernah memegang kunci. Kunci. Aku merasakan pergeseran di dalam dada. Aku memeriksa gantungan kunci kami. Lengkap. Aku memeriksa laci. Tidak ada yang hilang. Tapi kunci bisa disalin. Kunci bisa dikembalikan setelah dipinjam. Aku mengingat percakapan lama, permintaan singkat, kunjungan yang terasa wajar. Aku mengingat komentar tentang rumah, tentang sudut-sudutnya, tentang lemari anak yang besar. Komentar yang dulu terdengar ramah. Malam, aku memutuskan satu langkah berisiko, aku mengubah rutinitas jam 2. Aku menyalakan lampu kamar anak tepat pukul 2.10, lalu mematikannya kembali pukul 2.20. Aku ingin memberi sinyal palsu, melihat apakah ada respons. Aku duduk di lorong, menunggu. Pukul 2.18, aku mendengar bunyi halus. Bukan dari kamar anak, dari dapur. Aku berdiri perlahan,
melangkah dengan telapak kaki menempel lantai. Di dapur, tidak ada apa-apa. Tapi laci sendok sedikit terbuka. Aku yakin menutupnya rapat. Aku menutup kembali, jantung berdegup cepat. Aku kembali ke lorong. Lonceng tidak berbunyi. Pintu kamar anak tidak bergerak. Aku menulis di buku catatan, tangan sedikit bergetar. Pagi, aku mengantar anak ke sekolah. Di gerbang, seorang ibu menyapaku, bertanya kabar. Aku menjawab seperlunya. Aku tidak ingin cerita menyebar. Cerita bisa mengundang orang yang salah. Saat menjemput, anak memelukku lebih erat dari biasanya. Tadi aman, katanya. Aman, aku mengulang. Malam, aku memeriksa kamera ponsel. Tidak ada rekaman aneh. Aku memindahkan ponsel ke sudut berbeda, menyesuaikan sudut pandang. Aku mematikan notifikasi, memusatkan diri. Sekitar pukul 1.50, aku mendengar suara langkah ringan di teras. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti. Aku tidak bergerak. Suamiku menatapku dari ruang tamu. Kami saling memahami. Jangan. Setelah beberapa menit, suara itu menghilang. Aku mencatatnya. Aku tidak mengejar. Mengejar bisa memancing. Hari-hari berikutnya menjadi pola. Tanda-tanda kecil. Progesterone halis. Tidak ada satupun bukti besar. Tapi pola itu konsisten. Terlalu konsisten. Aku mulai memuji ingatan orang-orang. Bukan dengan menuduh, tapi dengan bertanya ringan. Tentang kapan terakhir kali berkunjung. Tentang hal-hal kecil. Aku memperhatikan jeda sebelum jawaban. Nada suara. Perubahan tatapan. Aku belajar membaca tanpa menatap. Satu percakapan membuatku berhenti menulis. Lemari anakmu besar ya? Seseorang berkata, santai. Dulu aku bantu pasang. Aku mengangguk. Aku ingat hari itu. Aku ingat pintu rumah terbuka lama. Aku ingat canda-canda ringan. Aku ingat betapa wajar semuanya terasa. Aku pulang dengan langkah pelan, seperti menahan air agar tidak tumpah. Aku memeriksa lemari. Aku mengetuk bagian belakangnya. Ada ruang kosong tipis di antara dinding dan lemari. Ruang yang cukup untuk tangan. Cukup untuk benda kecil. Aku membuka panel kecil yang dulu tidak pernah kuperhatikan. Di dalamnya, debu tipis. Dan satu benda lagi, potongan plastik transparan, seperti pelindung kartu, terlipat. Aku mengangkatnya, menatapnya lama. Bukan milik kami. Aku duduk di lantai kamar anak, merasakan dunia menyempit. Ancaman ini bukan kebetulan. Ini terencana. Ini mengenal rumah. Mengenal kebiasaan. Mengenal jam. Aku memeluk anakku malam itu lebih lama, menahan getar di tubuhku agar tidak terasa olehnya. Aku menatap lemari itu, bukan lagi dengan ketakutan mentah, tapi dengan perhitungan. Ancaman ini berasal dari orang yang tahu. Dan ketika aku berdiri di lorong, menatap pintu-pintu yang kukenal, aku menyadari satu hal yang membuat tengkuku dingin. Rumah ini bukan hanya milikku. Ada orang lain yang merasa berhak di sini. Pesan itu datang lagi, kali ini bukan satu kata. Datang tanpa suara, tanpa nama. Aku membacanya sambil berdiri di lorong, punggung menempel dinding, seolah rumah bisa mendengar isi layar. Jangan sendirian. Ada cara aman. Tidak ada tanda baca. Tidak ada ajakan bertemu. Hanya kalimat yang menggantung, seperti tangan yang ditawarkan dari balik gelap. Aku mematikan layar. Menghidupkannya lagi. Membaca ulang. Aku tidak menjawab. Menjawab berarti mengakui. Mengakui berarti membuka celah. Tapi menutup berarti tetap sendirian. Aku menimbang lama, mendengarkan napas rumah yang kini terasa hidup. Aku menunggu sampai anak tertidur siang. Aku menutup tirai, menurunkan volume jam dinding dengan kain kecil agar detaknya tidak terdengar keras. Aku duduk di meja makan, membuka buku catatan, menulis 2 kolom, percaya dan tidak. Di bawah percaya, aku tidak menulis nama. Aku menulis syarat, bukti, risiko. Di bawah tidak, aku menulis satu kata, aman sementara. Sore itu aku bertemu seseorang di tempat umum, bukan karena janji, tapi karena kebetulan yang kuatur. Aku memilih jam ramai, kursi menghadap pintu,
jarak pandang luas. Aku membawa tas ringan, ponsel di saku luar. Aku tidak menyebut apapun dulu. Aku membiarkan waktu berbicara. Ia duduk dengan jarak sopan, matanya tidak berlama-lama menatap. Tangganya tenang. Ia tidak bertanya langsung. Ia menunggu. Orang yang menunggu lebih berbahaya daripada orang yang bertanya, tapi juga bisa berarti ia mengerti. Kamu kelihatan capek, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Rumah? Ia mengangguk kembali, tidak mendesak. Kalau kamu mau bicara, jangan di sini. Aku mengangkat alis. Kenapa? Banyak telinga? Jawabnya pendek. Aku merasakan denyut kecil di pelipis. Aku tidak membantah. Aku juga tidak setuju. Aku berdiri lebih dulu, meninggalkan minuman setengah. Ia tidak mengikutiku. Itu poin untuknya. Di perjalanan pulang, aku melihat ke kaca spion. Tidak ada yang mengikuti. Aku tidak merasa aman. Aku merasa belum diserang. Bedanya tipis. Malam, aku dan suamiku duduk di ruang tamu tanpa televisi. Anak tidur di kamar dengan pintu terbuka, lampu kecil menyala. Aku menceritakan pesan itu, pertemuan singkat, tanpa detail yang bisa disalahgunakan. Suamiku mendengarkan, wajahnya tegang tapi terkendali. Kita butuh orang luar, katanya pelan. Kita juga butuh tahu siapa, jawabku. Kami sepakat pada satu hal, informasi harus diteteskan, bukan ditumpahkan. Aku menulis ulang rencana. Aku memindahkan kamera ponsel ke sudut baru. Aku menaruh pita lain di pintu belakang. Aku menyusun jadwal yang berbeda setiap hari. Aku mengajari anak permainan kode kecil. Kalimat aman yang berarti, tinggal di dekat ibu. Aku membalas pesan itu dengan satu kalimat netral, di mana aman. Tidak ada emotikon. Tidak ada tanda tanya berlebih. Balasan datang cepat. Pagi. Tempat terbuka. Aku memilih taman kota, jam orang mengantar anak sekolah. Aku membawa anak, bukan sebagai perisai, tapi sebagai alasan. Orang yang berniat jahat biasanya menghindari sorotan. Kami duduk di bangku yang sama-sama bisa melihat jalan. Ia datang terlambat 3 menit. Sengaja atau kebetulan, aku tidak tahu. Ia duduk, menyapa anakku dengan jarak aman, tidak berlebihan. Ada yang berubah jam 2? Tanyanya pelan, tanpa menatapku. Aku membeku. Aku menatap anakku, lalu kembali ke wajahnya. Kamu tahu soal jam? Ia mengangguk tipis. Aku dengar. Dari siapa? Ia menarik napas, menghembuskan perlahan. Dari orang yang salah. Aku tidak langsung bicara. Aku menghitung 10 detik di kepala. Ia tidak menambah apapun. Ia menunggu. Apa yang kamu tahu? Tanyaku. Bukan aku yang masuk, katanya. Tapi aku tahu caranya. Aku menahan dorongan untuk berdiri. Kenapa bantu? Karena ini tidak berhenti di kamu, jawabnya. Anakku menarik lenganku. Bu, burung. Aku mengangguk, memberi remah kecil dari tas. Aku membiarkan momen itu menenangkan. Ketika aku menoleh kembali, aku berkata, kamu tidak tahu segalanya. Ia mengangguk. Aku tahu cukup. Aku tidak percaya. Tapi aku juga tidak menutup pintu. Aku meminta satu hal kecil. Bukti yang tidak melibatkan rumahku. Ia memberi alamat toko kunci, jam tertentu, nama yang tidak kukenal. Datang saja. Lihat. Aku datang sendirian. Aku berdiri di seberang jalan, memperhatikan orang keluar masuk. Aku melihat seorang pria dengan jaket tua menyerahkan kunci, menerima uang tunai, tanpa pertanyaan. Aku tidak mendekat. Aku memotret dari jauh. Aku pulang dengan perut mengeras. Malam itu, aku dan suamiku membahasnya pelan. Ini berarti ada kunci, kata suamiku. Berarti ada orang lama, kataku. Kami menyadari dinamika berubah. Kami tidak lagi bereaksi, kami menyusun. Aku meminta bantuan kecil lain, mengganti silinder kunci tanpa mengubah bentuk luar. Aku memasang alarm sederhana yang tidak berbunyi keras, hanya mengirim getar ke ponsel. Aku tidak ingin mengusir, aku ingin menangkap. Aku bertemu lagi di tempat terbuka. Aku membawa bukti kecil, foto, waktu, catatan.
Aku tidak menyerahkan semuanya. Aku memuji reaksinya. Ia tidak kaget. Ia tidak senang. Ia tampak lelah. Motifnya bukan uang, katanya. Apa? Kontrol lawannya. Rumah ini pernah menjadi miliknya. Dalam kepalanya. Aku merasakan dingin merayap. Kamu yakin? Ia mengangguk. Dulu ada konflik. Tidak selesai. Kunci disalin bukan untuk mencuri. Untuk masuk. Aku memikirkan komentar-komentar lama, pujian yang terasa seperti klaim, cara ia menyebut sudut rumah dengan akrab. Aku menelan ludah. Siapa? Ia menyebut satu peran, bukan nama. Peran yang membuat dadaku sesak. Orang yang pernah membantu. Orang yang pernah dipercaya. Orang yang pernah tertawa di ruang tamu. Aku pulang dengan langkah terukur. Aku menatap rumah dari luar sebelum masuk, melihat jendela sebagai mata, pintu sebagai mulut. Aku masuk, mengunci, memeriksa alarm. Aku memeluk anakku lebih lama, menyembunyikan getar. Hari-hari berikutnya, aku membagi peran. Swamika mengganti kebiasaan Parker. Aku mengubah rute. Kami memberitahu satu tetangga yang kami percaya, tanpa detail. Kami menyiapkan tas kecil darurat. Kami menyepakati kata kunci. Aku bertemu sekutu itu sekali lagi. Aku meminta satu hal terakhir, riwayat lama. Ia ragu. Ragu berarti masih manusia. Ia akhirnya memberi potongan-potongan, tanggal, kunjungan, percakapan. Aku menyusunnya di meja, menyambung seperti puzzle yang tidak ingin kulihat utuh. Malam, alarm bergetar pelan di ponselku. Aku menahan napas. Tidak ada bunyi keras. Hanya getar, satu kali. Aku mengangkat ponsel, melihat kamera. Pintu belakang bergerak setengah senti. Benong Putus. Aku menulis satu baris di buku catatan. Dia masih datang. Pagi, aku menerima pesan terakhir. Lebih panjang. Lebih jujur. Ia menulis tentang masa lalu yang kutahu samar, tentang rasa kehilangan yang berubah menjadi klaim. Tentang kunci yang disalin saat semua tertawa. Tentang jam 2 sebagai ritual, bukan kebetulan. Aku membaca sampai selesai. Tanganku tidak gemetar. Justru ada kejelasan yang dingin. Aku menatap suamiku. Ini bukan orang asing, kataku. Ia mengangguk. Aku tahu. Aku menutup buku catatan. Aku menyimpan ponsel. Aku memandang rumah, lalu anakku yang sedang mengikat sepatu. Ketakutan masih ada, tapi kini ia punya arah. Aku tidak lagi bertanya apakah kami dipercaya. Aku bertanya kapan dan bagaimana. Fakta lama itu tidak memberi lega. Ia memberi kewajiban. Dan kewajiban itu menuntut konfrontasi. Pagi itu aku menatap cermin dan tidak langsung mengenali wajahku sendiri. Mata yang sama, tapi cara menatapnya berbeda. Lebih datar, lebih tegas, seperti seseorang yang akhirnya menerima bahwa ketakutan tidak akan pergi hanya karena kita berharap. Aku mengikat rambut, mengenakan baju yang nyaman tapi rapi, menaruh ponsel dan buku catatan ke dalam tas. Bukan untuk gaya, untuk bukti, untuk pegangan. Di ruang tamu, suamiku duduk dengan punggung tegak, seolah sedang menunggu sidang. Ia tidak bertanya lagi apakah ini berlebihan. Ia juga tidak menawarkan penyangkalan baru. Ia hanya berkata satu kalimat, pelan dan pendek. Kita lakukan hari ini. Aku mengangguk. Anak kami sudah diantar ke sekolah lebih pagi. Rumah sengaja dibiarkan sepi, bukan karena kami lengah, tapi karena kami sedang memancing. Aku menutup tirai sebagian, meninggalkan celah tipis agar cahaya masuk dan bayangan bisa terlihat. Alarm ponsel terhubung ke pintu belakang. Kamera menghadap lorong. Semua rapi. Semua sunyi. Jam bergerak lambat. Aku menyapu lantai yang sudah bersih, hanya agar tanganku punya sesuatu untuk dikerjakan. Menunggu tanpa aktivitas membuat pikiran berlari. Di tengah hari, suamiku menerima telepon. Ia mengangkat, lalu memandangku. Ekspresinya berubah. Ia menyalakan speaker tanpa suara keras. Aku mau ambil beberapa barang. Suara itu terdengar tenang, terlalu tenang. Suara yang aku kenal dari masa lalu, dari hari-hari ketika semua terasa normal. Suara orang yang pernah tertawa di ruang tamu kami. Kapan? Tanya Swamiku.
Sebentar lagi, jawabnya. Aku sudah di dekat sana. Aku merasakan dadaku mengencang. Ini bukan kunjungan sopan. Ini gerakan yang diasumsikan sah. Kamu nggak bisa datang tanpa kabar, kata suamiku, nadanya dingin. Di seberang, ada tawa kecil. Kamu sekarang banyak aturan. Aku menatap suamiku. Ia menelan ludah. Jangan datang. Suara itu tidak naik. Tidak marah. Justru semakin lembut. Aku cuma mau lihat lemari itu. Jangan panik. Lemari itu. Aku berdiri tanpa sadar. Suamiku memegang tanganku sebentar, menahan agar aku tidak membuat suara. Kamu tahu soal lemari? Suamiku bertanya. Hening sepersekian detik, lalu suara itu menjawab, seperti orang yang baru sadar ia mengatakan terlalu banyak. Rumah itu pernah aku urus. Aku tahu. Telepon ditutup. Aku berdiri di ruang tamu, napasku pendek. Kata-kata itu memukul lebih keras daripada ancaman kasar. Karena di dalamnya ada klaim. Ada kepemilikan. Ada keyakinan bahwa ia berhak. Dia akan datang, bisik suamiku. Aku mengangguk. Dan dia tidak takut. Kami menunggu. Tidak lama. Getar halus di ponselku muncul, pintu belakang bergerak. Alarm tidak berbunyi keras, hanya getar, seperti bisikan teknologi. Aku menatap suamiku. Ia mengangguk sekali. Kami tidak langsung lari. Kami mendekat pelan ke dapur, berhenti di balik pintu. Aku menahan napas sampai paru-paruku terasa sakit. Ada bunyi kunci. Bukan kunci kami. Bunyi logam yang tidak asing, seperti seseorang yang pernah berlatih di rumah ini. Pintu belakang terbuka setengah. Suara langkah masuk. Lambat. Tidak tergesa. Itu yang paling membuatku marah. Orang ini tidak merasa bersalah. Ia merasa pulang. Aku menatap suamiku, ingin bergerak, ingin menghentikan sekarang juga. Tapi suamiku menahan dengan tatapan yang lebih tegas daripada kata. Tunggu. Bukti. Langkah itu bergerak ke arah lorong. Aku melihat bayangan melalui celah pintu. Bayangan manusia dewasa, tinggi, bahunya lebar. Ia berhenti sejenak, seperti mendengarkan, memastikan rumah kosong. Lalu ia melangkah lagi. Aku merasakan marah muncul dari perut, panas, terkontrol. Aku ingin meneriakkan nama. Tapi aku menahannya. Aku menahan demi anak kami. Demi bukti. Demi akhir yang jelas. Suamiku bergerak lebih dulu, membuka pintu dapur sedikit, membiarkan bayangan itu semakin masuk ke lorong, semakin dekat dengan kamar anak. Kamera merekam. Aku tahu karena layar ponselku menampilkan gerakan. Ketika bayangan itu berhenti tepat di depan kamar anak, aku melangkah keluar. Hentikan. Suaraku tidak keras, tidak emosional, tapi cukup untuk membuat langkahnya berhenti. Orang itu berbalik perlahan. Wajahnya muncul di cahaya lorong, dan seluruh tubuhku terasa seperti ditusuk dingin. Bukan karena aku tidak menduga, tapi karena melihatnya nyata menghapus ruang untuk menyangkal. Ia menatapku dengan mata yang tenang. Terlalu tenang. Seolah aku yang menyusup, bukan dia. Kamu di rumah, katanya, datar. Aku menahan napas. Kamu masuk pakai apa? Ia tidak langsung menjawab. Ia mengangkat bahu sedikit. Aku punya cara. Ini rumah kami. Suamiku muncul di sampingku, suaranya bergetar tapi tegas. Kamu nggak boleh masuk. Orang itu menatap suamiku, lalu tersenyum tipis. Kamu ngomong kayak orang asing. Swamika menilan luda. Kamu yang asing. Aku melihat otot di wajah orang itu mengeras sebentar, lalu kembali datar. Topengnya retak satu garis, halus tapi terlihat. Kamu tahu, katanya, kali ini pada suamiku, aku cuma memastikan kalian baik-baik. Dengan masuk jam 2 pagi, suamiku bertanya. Orang itu tertawa kecil, tidak sampai ke mata. Jam 2 itu waktu sepi. Aku merasakan darah naik ke kepala. Kamu jentipan aku. Kalimat itu akhirnya keluar. Suaraku tetap terkendali, tapi ada ketegasan yang tidak bisa ditarik kembali. Orang itu menatapku lama. Jangan sembarangan menuduh. Aku mengeluarkan plastik kecil dari tas. Peniti hitam itu.
Aku menahannya di depan wajahnya, bukan dekat, tapi cukup terlihat. Ini dari mana? Tanyaku. Untuk pertama kalinya, matanya bergerak cepat. Bukan panik, hanya refleks. Seperti orang yang sadar ada bekas. Aku nggak tahu, katanya. Suamiku mengangkat ponsel, memperlihatkan rekaman kamera, pintu belakang terbuka, langkah masuk, bayangan bergerak menuju kamar anak. Orang itu tidak bereaksi besar. Ia menatap layar sebentar, lalu menghela napas seperti orang yang kecewa karena permainan berakhir terlalu cepat. Kalian sekarang main rekam-rekaman, katanya. Karena kamu masuk, jawab suamiku. Orang itu menatap suamiku, dan nada suaranya turun. Lebih lembut, lebih berbahaya. Kamu jadi seperti dia. Suamiku membeku. Siapa? Orang itu tersenyum tipis, lalu berhenti. Seperti menyadari ia hampir membuka sesuatu yang tidak ingin ia buka. Aku menangkap perubahan itu. Ada sila. Ada sesuatu yang ia simpan. Kamu masuk lewat mana? Tanyaku lagi, lebih tajam. Kunci siapa yang kamu pakai? Ia menatapku. Aku pernah bantu pasang pintu itu. Berarti kamu punya kunci, suamiku menekan. Orang itu mengangkat bahu lagi. Kunci bisa dibuat. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Kunci bisa dibuat berarti akses bisa diciptakan kapan saja. Rumah bukan lagi batas. Aku merasakan marahku berubah bentuk. Tidak lagi panas meledak, tapi dingin mengunci. Ini bukan pencuri yang mencari uang. Ini orang yang mencari kuasa. Kamu mau apa sebenarnya? Tanyaku pelan. Orang itu menatap pintu kamar anak. Aku cuma mau lihat apa yang kalian sembunyikan di situ. Aku menelan ludah. Tidak ada apa-apa. Ia tersenyum kecil. Semua orang bilang begitu. Suamiku melangkah maju setengah. Keluar. Orang itu menatap suamiku dengan tatapan yang lebih keras. Kamu berani ngusir aku dari rumah yang dulu aku bangun. Aku merasakan udara berubah. Kata bangun itu bukan fakta fisik, tapi klaim psikologis. Ia menempelkan identitasnya pada rumah kami. Keluar, suamiku ulangi, kali ini lebih tegas. Orang itu menghela napas, lalu melangkah mundur. Ia berjalan ke arah dapur dengan santai, seolah masih punya hak memilih. Aku mengikuti dari belakang, menjaga jarak, jantung tetap berdegup. Di dekat pintu belakang, ia berhenti, menoleh. Kalian pikir ini selesai? Katanya pelan. Aku tidak menjawab. Suamiku juga tidak. Ia tersenyum tipis, lalu membuka pintu dan keluar. Pintu tertutup, dan keheningan langsung jatuh. Keheningan yang bukan lega, tapi ancaman yang tertinggal. Aku berdiri beberapa detik, menatap pintu belakang. Tanganku gemetar halus, bukan karena takut, tapi karena menahan. Suamiku menarik napas panjang. Kita harus lapor. Aku mengangguk. Ayah. Kami duduk di ruang tamu, menatap bukti-bukti di meja, peniti, plastik, catatan, rekaman. Aku merasa seperti baru saja keluar dari pertunjukan yang selama ini ditonton dari jauh, dan sekarang aku berada di panggungnya. Ponsel keberjeter. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tidak banyak kata. Hanya kalimat yang membuat kulitku dingin. Kamu baru lihat wajahnya. Kamu belum tahu alasannya. Aku menatap suamiku, lalu menatap kembali layar. Jantungku berdetak pelan, berat. Konfrontasi hampir terjadi, tapi kebenaran belum lengkap. Dan yang paling menakutkan. Ia baru saja pergi dengan tenang, seolah ia masih memegang sesuatu yang lebih besar daripada kunci. Tidak ada jalan kembali. Aku tidak tidur malam itu. Setelah orang itu pergi, rumah terasa seperti baru saja ditinggalkan badai, tenang di permukaan, porak-poranda di dalam. Aku duduk di lantai ruang tamu, punggung bersandar ke sofa, memeluk lutut. Suamiku mondar-mandir pelan, menata ulang napasnya sendiri. Kami tidak bicara banyak. Kata-kata akan jatuh ke tempat yang salah. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku membangunkan anak dengan suara lembut, seperti setiap hari, tapi tubuhku kaku. Ia membuka mata, menatapku lama, seolah membaca sesuatu di wajahku. Dia pergi? Tanyanya. Aku menelan ludah. Ayah.
Ia tidak tersenyum. Ia mengangguk, lalu memelukku. Pelukannya lebih kuat dari biasanya. Aku membalas dengan kekuatan yang sama, menyadari betapa kecil tubuhnya, betapa besar tanggung jawabku. Kami tidak menunda. Siang itu juga kami pergi. Bukan untuk kabur, tapi untuk mengunci langkah. Kami membawa bukti ke tempat yang tepat, dengan kalimat yang rapi dan suara yang dijaga. Aku menceritakan kronologi tanpa hiasan. Aku menahan emosi agar fakta tidak tenggelam. Peniti hitam itu diletakkan di meja, kecil dan dingin. Rekaman diputar tanpa suara, cukup gambar. Setiap detik bergerak seperti jarum yang mengiris. Ketika namanya disebut, ruangan menjadi lebih sunyi. Bukan karena kaget, lebih karena pengakuan. Orang itu bukan bayangan. Ia memiliki sejarah. Ia memiliki alasan yang ia anggap masuk akal. Dan alasan itu, ketika terucap, terasa lebih menyakitkan daripada ancaman. Dia merasa rumah ini masih miliknya. Aku mendengar diriku berkata, datar. Kata-kata itu menggantung. Klaim psikologis lebih berbahaya daripada kunci palsu. Ia tidak mencuri barang. Ia mencuri rasa aman. Proses berjalan dengan ritme yang tidak bisa dipercepat. Ada Formula. Ada pertanyaan berulang. Ada jeda yang menguji kesabaran. Aku belajar bernapas di sela-sela kalimat, belajar memisahkan marah dari jelas. Setiap kali aku melihat foto rumah di layar, dadaku menegang. Tapi aku bertahan. Aku tahu mengapa aku di sini. Sore, kami kembali ke rumah. Bukan karena aman, tapi karena kami harus menutupnya dengan benar. Kunci diganti sepenuhnya, bukan hanya silinder. Pintu belakang diperkuat. Panel kecil di balik lemari ditutup permanen. Aku tidak lagi menyembunyikan tanda-tanda, aku menghapus celah. Malam itu, aku menidurkan anak di kamar kami. Ia berbaring di antara kami, memeluk bantal, matanya terbuka lama. Aku menyanyikan lagu pendek, pelan, bukan untuk tidur, untuk memastikan ia mendengar suara yang menenangkan. Kalau aku mimpi lagi, ia bertanya. Kamu bangunin ibu, jawabku. Kapan saja. Ia mengangguk. Jam berapapun. Jam berapapun. Aku merasakan air mata naik, tapi aku menahannya. Ini bukan saatnya runtuh. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian intensitas yang tidak terlihat dari luar. Telepon masuk. Pesan singkat. Informasi tambahan. Potongan-potongan masa lalu yang akhirnya tersusun. Dulu ada konflik yang dianggap selesai karena tertutup waktu. Dulu ada peran yang tidak dilepaskan. Dulu ada keyakinan bahwa kedekatan memberi hak. Aku memahami motifnya dengan kepala, bukan hati. Dengan hati, aku hanya merasakan jijik dan marah. Dengan kepala, aku tahu. Obsesi sering bersembunyi di balik alasan peduli. Dan alasan peduli sering diberi panggung oleh kesunyian. Suamiku berubah dalam cara yang halus. Ia tidak lagi menyepelekan. Ia berdiri di antara rumah dan dunia luar dengan tubuhnya sendiri. Kami belajar membagi tugas tanpa kata. Aku menangani detail, ia menangani perimeter. Kami menjadi tim, bukan karena ingin, tapi karena harus. Anakku mulai bertanya hal-hal kecil. Kenapa pintu bunyi? Kenapa lemari ditutup rapat? Aku menjawab seperlunya, jujur tanpa menakutkan. Aku belajar bahwa perlindungan bukan berarti menyembunyikan segalanya. Perlindungan berarti memberi kerangka yang bisa dipahami. Suatu malam, ketika jam mendekati 2, aku terbangun otomatis. Tubuhku masih mengingat. Aku duduk, mendengarkan. Tidak ada bunyi. Tidak ada getar. Aku memeriksa ponsel. Tidak ada notifikasi. Aku menatap jam, pukul 2.16. Aku menunggu 1 menit lagi, lalu 2. Tidak ada apa-apa. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, jam itu lewat tanpa bekas di dadaku. Aku tidak merayakan. Aku hanya mencatat. Keadilan datang dengan wajah yang tidak dramatis. Tidak ada teriakan. Tidak ada adegan besar. Ada pembatasan, ada jarak, ada konsekuensi yang bergerak pelan tapi pasti. Ada kalimat-kalimat formal yang menutup akses. Ada pintu yang kini benar-benar tertutup. Namun, kemenangan tidak terasa ringan.
Ada harga yang dibayar. Rasa aman tidak kembali sekaligus. Ia harus dibangun ulang, lapis demi lapis. Dan ada satu hal yang tidak bisa kutentukan waktunya, dampak pada anakku. Ia mulai terbangun di malam hari, bukan selalu karena mimpi buruk, tapi karena ingin memastikan. Ibu di sini. Aku menjawab selalu. Kadang suaraku serak karena lelah. Kadang aku tersenyum meski kelopak mata berat. Aku hadir. Itu janjiku. Suatu sore, kami duduk di ruang tamu dengan jendela terbuka. Cahaya masuk lebih banyak. Anakku menggambar lagi. Kali ini rumahnya punya garis tebal di pintu. Lemarinya kecil. Tidak ada siluet gelap. Itu apa? Tanyaku. Rumah yang dikunci, katanya. Aku mengangguk. Bagus? Ia menatapku. Orangnya nggak ada. Aku merasakan sesuatu di dadaku mengendur. Sedikit. Malam itu, setelah anak tidur, aku dan suamiku duduk berdampingan, tanpa bicara. Aku menyandarkan kepala ke bahunya. Ia menepuk tanganku sekali, isyarat kecil yang berarti cukup. Aku tahu jalan ini belum selesai. Trauma tidak pergi karena satu keputusan benar. Ia pergi karena 100 keputusan kecil yang konsisten. Aku siap untuk itu. Aku tidak lagi menunggu ketakutan hilang, aku berjalan meski ia masih ada. Di luar, angin bergerak lembut. Rumah mengeluarkan bunyi-bunyi normalnya. Jam berdetak dengan ritme biasa. Aku menutup mata, merasakan keheningan yang baru, bukan keheningan yang mengintai, tapi keheningan yang memberi ruang. Namun, di sudut pikiranku, ada pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Bukan tentang orang itu, tentang anakku, tentang bagaimana ingatan ini akan menetap di tubuh kecilnya. Aku berdiri, memeriksa kamarnya. Ia tidur dengan napas teratur. Aku mengusap rambutnya, pelan. Aku berbisik, hampir tanpa suara, janji yang hanya perlu didengar oleh satu orang. Kamu aman. Aku tidak tahu kapan kata itu akan sepenuhnya benar di dalam dirinya. Tapi aku tahu satu hal, aku akan berada di sini sampai kata itu menemukan tempatnya. Setelah badai, datang keheningan. Dan di keheningan itu, kami belajar bernapas lagi, pelan, bersama, dengan mata terbuka. Rumah ini masih berdiri di tempat yang sama, tapi rasanya tidak lagi identik. Aku menyadarinya pada pagi pertama setelah semuanya mereda, ketika cahaya matahari masuk lewat jendela dengan sudut yang berbeda. Atau mungkin sudutnya sama, hanya mataku yang berubah. Aku berdiri di dapur, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin, mendengarkan suara rumah yang kini terdengar asing dengan cara yang baru. Bukan asing karena ada ancaman. Asing karena aku lebih sadar. Aku berjalan menyusuri lorong dengan langkah pelan. Setiap papan lantai yang dulu kuabaikan kini punya suara sendiri. Aku berhenti di depan kamar anak. Pintu terbuka setengah. Ia tidur miring, satu tangan di bawah bantal, napasnya teratur. Aku berdiri cukup lama di sana, hanya untuk memastikan bahwa rasa aman bisa diamati, bukan hanya diasumsikan. Aku menutup pintu perlahan, tidak sampai rapat. Aku belajar bahwa menutup rapat bukan selalu tanda perlindungan. Kadang justru sebaliknya. Hari-hari setelahnya berjalan tanpa kejutan besar. Tidak ada suara jam 2. Tidak ada getar di ponsel. Tidak ada tanda-tanda baru yang memaksa jantungku berlari. Tapi ketenangan tidak datang sebagai hadiah instan. Ia datang seperti tamu yang ragu, duduk di tepi kursi, menunggu diundang masuk sepenuhnya. Aku kembali pada rutinitas, tapi dengan cara berbeda. Aku tidak lagi bergerak otomatis. Aku hadir di setiap tindakan kecil, mengunci pintu, membuka jendela, menata sepatu. Bukan karena takut, melainkan karena ingin sadar. Aku tidak ingin hidup di dalam rumah ini dengan mata tertutup lagi. Anakku berubah perlahan. Ia masih terbangun beberapa malam, memanggil namaku dengan suara yang belum sepenuhnya percaya. Aku selalu datang. Tidak pernah terlambat. Aku duduk di sampingnya sampai napasnya kembali teratur, sampai tubuh kecilnya berhenti menegang. Aku tidak menanyakan mimpinya kecuali ia ingin bercerita. Aku belajar bahwa memaksa ingatan keluar hanya akan membuatnya tumbuh dengan cara yang salah. Suatu malam, ia bertanya dengan suara hampir mengantuk, "Sekarang rumah kita aman?"
Aku berhenti sejenak sebelum menjawab. Rumah kita dijaga, kataku. Dan kalau kamu takut, kamu nggak sendirian. Ia memikirkan itu sebentar, lalu mengangguk. Jawaban itu tidak sempurna, tapi jujur. Aku tidak ingin membangun rasa aman di atas kebohongan kecil. Suamiku juga berubah, meski ia jarang membicarakannya. Ia lebih sering memeriksa kunci, lebih peka pada suara di luar. Tapi ia juga lebih tenang. Tidak defensif. Tidak menyangkal. Kami tidak lagi berdiskusi tentang apakah ketakutan ini berlebihan. Kami berdiskusi tentang bagaimana hidup dengan kesadaran baru tanpa membiarkannya menggerogoti. Kami mengatur ulang rumah. Bukan renovasi besar, tapi penyesuaian kecil yang bermakna. Lemari anak dipindahkan dari sudut sempit ke posisi yang lebih terbuka. Panel-panel lama ditetap permanen. Ruang-ruang gelap diberi cahaya. Bukan untuk mengusir bayangan, tapi untuk menegaskan batas. Aku menyimpan buku catatan itu di laci yang tidak terkunci. Aku tidak ingin menyembunyikannya lagi. Catatan itu bukan simbol ketakutan, tapi bukti bahwa aku pernah mendengarkan naluriku sendiri, meski terlambat. Sesekali aku membukanya, membaca baris-baris pendek yang ditulis dengan tangan tegang. Aku tidak merasa malu. Aku merasa hidup. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke taman tempat pertemuan pertama itu terjadi. Aku duduk sendirian di bangku yang sama. Tidak ada janji. Tidak ada pesan. Aku hanya ingin melihat apakah tempat itu masih menyimpan getar. Tidak. Ia hanyalah taman. Bangku kayu. Pohon tua. Anak-anak berlari. Dunia berjalan seperti biasa. Aku menyadari sesuatu yang sederhana tapi berat. Trauma tidak selalu meninggalkan bekas di tempat kejadian. Ia sering menetap di tubuh. Di cara kita menoleh lebih cepat. Di cara kita mendengarkan lebih lama. Aku tidak mencoba menghapusnya. Aku mencoba menempatkannya di ruang yang tidak menguasai. Hubunganku dengan anakku menjadi lebih dekat dengan cara yang tidak manis, tapi kuat. Kami berbicara tentang rasa takut sebagai sesuatu yang boleh ada, tapi tidak harus memimpin. Ia belajar memberi nama pada perasaannya. Aku belajar tidak menenangkan terlalu cepat. Kami sama-sama belajar menunggu. Suatu sore, ia membantuku membereskan kamar. Ia memegang kotak kecil dan bertanya, "Ini dibuang?" Aku melihat isinya. Mainan lama yang rusak, tidak lagi dipakai. Aku mengangguk. "Kalau kamu mau." Ia memasukkannya ke kantong tanpa ragu. Gerakan kecil itu terasa besar. Melepaskan tanpa drama. Malam-malam menjadi lebih sunyi, tapi bukan sunyi yang menekan. Aku masih terbangun kadang-kadang, refleks yang belum sepenuhnya pergi. Aku mendengarkan, lalu kembali tidur. Aku tidak lagi menunggu sesuatu terjadi. Aku hanya memastikan bahwa jika terjadi, aku siap. Aku belajar bahwa rumah bukan sekadar struktur. Ia adalah kesepakatan tak tertulis tentang batas. Tentang siapa yang boleh masuk, siapa yang harus pergi, dan siapa yang dilindungi. Rumah ini kini lebih jujur tentang itu. Dan kejujuran, meski tidak nyaman, terasa lebih aman daripada ilusi. Ada hari-hari ketika rasa lelah datang tanpa sebab jelas. Hari-hari ketika aku ingin kembali menjadi versi diriku yang lebih naif, yang tidak memeriksa setiap detail. Aku mengizinkan diriku merindukan itu. Kehilangan juga bagian dari penyembuhan. Kehilangan rasa polos. Kehilangan asumsi aman. Tapi ada juga hari-hari ketika aku berdiri di dapur, mendengar tawa anakku dari ruang tamu, dan merasakan sesuatu yang utuh. Tidak sempurna, tapi utuh. Aku tidak lagi bertanya apakah ini akan terulang. Hidup selalu punya cara untuk mengetuk tanpa permisi. Yang berbeda sekarang adalah caraku membuka pintu. Aku tidak lagi sendirian di baliknya. Aku tahu kapan harus berkata tidak. Aku tahu kapan harus meminta bantuan. Aku tahu bahwa kewaspadaan bukan musuh dari cinta. Suatu malam, ketika hujan turun pelan, aku duduk di sofa dengan selimut tipis. Anakku tertidur di kamar. Suamiku membaca di sebelahku. Jam menunjukkan lewat dari 2. Aku menyadarinya tanpa reaksi berlebih. Aku tersenyum kecil, bukan karena menang, tapi karena waktu itu tidak lagi memegang kendali atasku. Aku memejamkan mata, mendengarkan hujan. Tidak ada bayangan di lemari.
Tidak ada langkah di lorong. Hanya suara air jatuh dan napas rumah yang kembali normal. Rumah ini tidak sama seperti sebelumnya. Dan itu tidak apa-apa. Ia kini menjadi ruang dengan ingatan, bukan luka terbuka. Ruang dengan batas, bukan ketakutan tak bernama. Ruang tempat anakku belajar bahwa suaranya didengar, dan aku belajar bahwa naluriku layak dipercaya. Penyembuhan tidak datang sebagai akhir cerita. Ia datang sebagai cara baru menjalani halaman berikutnya. Dengan mata terbuka. Dengan napas teratur. Dengan keberanian yang tidak berteriak, tapi bertahan. Aku berdiri, mematikan lampu satu persatu. Aku memeriksa pintu, bukan dengan cemas, tapi dengan kebiasaan yang sadar. Aku berhenti di lorong, menoleh ke kamar anak sekali lagi. Ia tidur nyenyak. Aku menutup pintu kamarku, berbaring, dan membiarkan keheningan mengambil tempatnya. Tidak ada cliffhanger malam ini. Tidak ada firasat buruk yang menggantung. Hanya rumah yang berdiri, berbeda, dan akhirnya cukup aman untuk ditinggali lagi.